Baik Bapak-Bapak, kita masuk sesi yang kedua. Ya, ini kita masih melanjutkan buku ya 60 kisah pengantar tidur ya, atau 61 kisah sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah dan para sahabat. Dan sekarang kita masuk ke kisah yang ke-16, kisah Nabi Musa alaihi salam dengan malaikat pencabut nyawa. Ini sudah sering diulang-ulang ya, tapi kita dengarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu ketika malaikat maut diutus Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan dia berkata kepada Nabi Musa, ini malaikat maut berkata kepada Nabi Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Maka Nabi Musa alaihi salam menampar malaikat maut tersebut hingga rusak kedua matanya. Ya. Malaikat itu pun kembali kepada Allah dan berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau mengirimkan aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Dan dia merusak merusak mataku. Berarti ini Nabi Musa orangnya kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan mata si malaikat tersebut. Lalu berfirman kepadanya, kembalilah dan katakan, apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu masih menginginkan kehidupan, maka letakkanlah tanganmu, yaitu telapak tanganmu, di punggung seekor sapi. Untuk setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, maka engkau masih berkesempatan hidup 1 tahun. Jadi telapak tangannya Nabi Musa ditempelin ke sapi. Nah, 1 bulu itu 1 helainya itu dihitung 1 tahun. Masya Allah ya. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, terus habis itu apa? Malaikat maut menjawab, kemudian kamu akan mati. Maka Nabi Musa berkata, kalau begitu sekarang kematian itu sudah dekat. Kalau begitu sekarang kematian itu sudah dekat. Maka ia pun memohon kepada Allah supaya mewafatkan Nabi Musa atau mewafatkan dirinya di dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis apa? Ya, dekat Masjidil Aqsa sana ya, di Yerusalem ya. Ya, jadi beliau ingin diwafatkan di Baitul Maqdis, sekitaran Baitul Maqdis dengan jarak 1 lemparan batu. Jadi dari Masjid Aqsa lempar batu, nah itulah di situ kalau jatuh batunya, di situ saya diwafatkan. Maka kata Rasulullah SAW melanjutkan, kalau sekiranya aku berada di sana, ya pasti akan aku tunjukkan kepada kalian, maksudnya kepada sahabat, makamnya di mana, yaitu di pinggir jalan dan di dekat tumpukan-tumpukan pasir merah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, pelajarannya Bapak-bapak rahimakumullah, yang pertama, pada nabi sebelum kematiannya, para nabi sebelum kematiannya diberi kesempatan untuk memilih antara ingin dicabut ruhnya ataukah ingin tetap hidup. Ini semuanya, bahkan Rasulullah juga sama. Ya. Lalu yang kedua, malaikat bisa merubah bentuk menjadi seorang manusia dan menjadi manusia ini hanya laki-laki saja Bapak-bapak ya, hanya laki-laki saja, tidak jadi perempuan ya. Lalu yang ketiga, manusia-manusia yang mempunyai kedudukan dari hamba-hamba Allah di sisinya seperti para nabi, kadang kesalahan mereka dimaafkan. Bukan kadang, memang kesalahan mereka itu sudah dimaafkan dan diampuni. Makanya para nabi dan rasul itu namanya maksum. Maksum itu Bapak-bapak terpelihara dari dosa, terpelihara dari kesalahan. Maksum itu adalah Bapak-bapak, para nabi dan rasul kalau berbuat salah langsung ditegur sama Allah, diingatkan sama Allah.
Lalu mereka meminta maaf, meminta ampun kepada Allah dan diampuni. Buktinya apa? Nabi Adam ada salahnya. Yunus ya. Ya kan? Nabi Ibrahim ada salahnya. Nabi Musa ada salahnya kan? Ada. Ya kan, Nabi Yunus juga ada salahnya. Nabi Muhammad pun ditegur di dalam surat Abasa. Ya, ketika Abdullah Umi Maktum ya bin Abi Umi Maktum, ketika beliau orang buta, sahabat miskin yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lagi dakwah kepada pembesar Quraisy. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya memasamkan wajahnya, ya karena Ibnu Abi Umi Maktum ini orang buta, nggak bisa melihat wajahnya Rasulullah yang lagi bermuka masam. Akhirnya Rasulullah pun ditegur. Nah inilah langsung ya Rasulullah SAW bertaubat dan diterima. Ini namanya maksum. Ya begitu. Manusia ada yang maksum selain para nabi dan rasul? Ada? Nggak ada. Ada namanya Pak Maksum ada. Nah, kalau misalkan ada orang, bapak-bapak, ya dia bilang guru saya itu nggak punya dosa, itu salah, jangan didengarkan. Lalu yang keempat, barang siapa memasuki rumah orang lain tanpa izin, kemudian ia diserang di dalam rumahnya, maka serangan terhadapnya dianggap bukanlah kejahatan dan tidak pula bisa dibalas dengan qisas. Di dalam syariat Islam, bapak-bapak, ada orang masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa permisi, lalu tiba-tiba sama orang itu sama yang punya rumah dipukul gitu misalkan, maka yang punya rumah tuh nggak bisa disalahkan. Ini hukum dalam Islam. Ya, tapi kalau misalkan yang terjadi sekarang apa? Nah itu ya Pak ya, ada misalkan mohon maaf, ada begal ya, itu kan melakukan pembelaan diri segala macam, itu ya Allah jadi susah ya, jadi susah gitu. Harusnya ya udah mau gimana, dia bawa senjata tajam ya kan, masa udah kita serahin aja motor kita, begitukah? Ya itulah bapak-bapak, makanya ya kita berlindung kepada Allah dari bentuk kezaliman apapun, dari dizalimi dan menzalimi. Yang kelima, boleh melawan atau memukul orang yang mendahului atau menyerang jika kemungkinan mengarah pada pembunuhan. Perhatikan bapak-bapak, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan apabila ia mati karena mempertahankan diri maka dia mati syahid. Nah kalau sekarang udah aja ya Pak ya, gitu susah mau gimana. Yang salah jadi benar, yang benar malah lapor, yang salah jadi lapor polisi, ya kan? Yang korban malah jadi dipolisikan. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan negara kita yang adil, negara adil. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, kematian adalah suatu kepastian bapak-bapak rahimakumullah, dan tidak mungkin dihindari manusia. Seandainya orang awam dapat menghindari kematian, tentunya para nabi dan rasul pun bisa mengelak dari kematian. Udah pasti dong. Ya, manusia biasa aja bisa mengelak dari kematian, apalagi nabi. Makanya bapak-bapak, ya saya mau kasih tahu, wali Allah itu ada. Wali-wali Allah itu ada, Pak. Tapi mereka itu enggak sebagaimana yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya ada wali Allah, udah meninggal dia mandi sendiri katanya. Dia bangun lagi, dia mandiin dirinya sendiri. Ini kan mohon maaf Pak ya. Ya ini wali, tapi kita kan juga punya akal sehat maksudnya. Ya apakah seperti itu? Apakah para sahabat demikian? Apakah Abu Bakar ketika dia wafat terus dia bilang, jangan mandiin saya. Saya ini orang paling baik setelah Rasulullah. Iya, benar Pak. Abu Bakar itu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Benar. Ya, itu sepakat para sahabat mengatakan demikian. Orang yang paling afdol, orang yang paling
ya apa namanya bertakwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Bakar. Kata Rasulullah apa? Kalau imannya Abu Bakar ditimbang, ya Pak ya, di satu tempat, ya Pak ya, di satu misalkan ada apa timbangan tuh ada dua kan, di sebelah kanan seluruh iman kaum muslimin ditimbang di sebelahnya, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Ini tazkiyah dari Rasulullah. Ini rekomendasi dari Rasulullah. Jadi kalau misalkan saya ngomong begini tidak salah. Para ulama ngomong seperti ini tidak salah. Ya, begitu. Ini wali Allah beneran itu Abu Bakar, tapi tidak ada kasus seperti itu. Atau misalkan ya wali Allah dikisahkan wali fulan bin fulan didatengin malaikat maut, ya kan, ditawar sama dia, jangan mati sekarang, matinya besok aja. Nggak bisa Pak, nggak ada yang bisa seperti itu, ya. Nah masalahnya di sebagian kepercayaan aliran-aliran yang alirannya tidak benar, bapak-bapak, derajat wali itu seakan-akan bisa mengalahkan derajatnya para nabi dan rasul. Contoh gini, dikisahkan ada wali yang ngomong begini, saya nggak mau masuk surga sebelum murid-murid saya masuk surga. Nah bayangin tuh, akhirnya Allah menahan penduduk surga biar murid-muridnya dia dulu masuk, baru dia masuk, terus penghuni surga yang lain masuk. Coba Pak dipikir baik-baik ya, gitu kan ya. Kita punya akal sehat, kita punya hati nurani gitu. Kalau mau bikin cerita bohong, udah bohong aja sekalian, nggak usah dibuat-buat, nggak usah bawa-bawa nama agama, nggak usah bawa-bawa nama wali-wali, nggak usah. Akhirnya mencoreng wali itu sendiri. Belum tentu orang yang diceritakan seperti itu ridho, gitu loh Pak. Ya, nah gitu. Lalu yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Saat dia menampar atau memukul wajah malaikat pencabut nyawa, lalu Allah menjadikan matanya rusak. Ya, begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Yang kedelapan, Allah memuliakan seorang hambanya yang mukmin dan bertakwa. Kemudian Allah akan melebihkan kedudukannya dengan melimpahkan kebaikan dan nikmat kepadanya. Jadi bapak-bapak, orang mukmin yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Dan orang yang bertakwa itu, bapak-bapak, bisa jadi Allah akan karuniakan kepadanya begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan itu bisa nikmatnya sehat, nikmatnya dia itu ketika sholat menjadi khusyuk, ketika dia berzikir hatinya menjadi tenang. Nikmat itu bukan hanya ketika lapar makannya pakai spaghetti, bukan begitu Pak. Nikmat bukan hanya itu saja. Nikmat itu bapak-bapak bukan hanya harta yang banyak, bukan, tapi berkahnya itu, ya. Atau anak Allah karuniakan padanya anak-anak yang soleh dan soleha, itu nikmat Pak. Coba bapak-bapak ya, bapak itu harus bersyukur jadi jadi seorang ayah nih. Sekali-kali itu membandingkan anak itu, jangan yang bandingin sama anak orang yang jelek-jeleknya doang, jangan. Coba lihat sisi positif anak-anak kita. Anak kita walaupun begini tapi begitu. Anak kita walaupun begini tapi begitu. Gitu loh. Ya alhamdulillah, dia mungkin matematikanya kurang tapi ngajinya pinter. Ya dia bahasa Inggrisnya kurang tapi bahasa Arabnya bagus. Oh dia ngajinya masih kurang bagus tapi akhlaknya baik. Nah gitu bapak-bapak ya. Jadi kadang kita sebagai orang tua itu jadi stres, mikirin sifat buruk anak kita. Dipikirin itu aja yang dipikirin. Coba kita bangkitkan ya, arahkan anak kita yang potensinya bagus nih gini. Wah ini kayaknya dari sini bisa kita belok ini biar lebih baik lagi. Ya begitu. Ya kita pikirin ke sana. Lalu yang ke-9, disunnahkan menguburkan jenazah di tempat-tempat yang suci seperti tadi disebutkan Baitul Maqdis
atau di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi atau di Al-Haramain atau di negeri-negeri yang penuh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya Bapak-bapak rahimakumullah, kalau orang Islam itu dikuburkannya bagusnya di pekuburan kaum muslimin. Ya, begitu. Lalu yang ke-10, ya, letak kuburan Nabi Musa alaihi salam adalah di dekat Baitul Maqdis, kurang lebih berjarak seremparan batu. Tapi ngapain juga kita cari, Pak? Ya, karena mayatnya atau kuburan orang soleh, kuburan para nabi dan rasul itu tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga mudarat, ya Pak ya. Kalau misalkan para nabi dan rasul diberikan mukjizat atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah, itu ketika hidup, ya kan. Nah kalau sudah wafat, maka ya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, gitu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, kecuali apa-apa yang memang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholawat kita kepada Rasulullah, sampai nggak kepada Rasulullah? Sampai Bapak-bapak. Kita banyak bersholawat, nanti disampaikan ke Rasulullah. Tapi bukannya begitu kita akhirnya ke Masjid Nabawi, kita di situ sholatnya ngadep ke kuburan Nabi. Wah, kemarin terakhir umrah lihat nggak Pak, ada sholat ngadep ke kuburan Rasulullah? Saya ngeliat ada orang sholat ngadep ke kuburan Rasulullah, bahkan dia itu membelakangi kiblat. Itu orang itu bukan. Biasanya orang-orang Bangladesh, Pakistan, India. Doa itu Pak, doa itu bagusnya menghadap kiblat. Kalau dia enggak, doa di samping kubur. Jadi di luar bangunan Masjid Nabawi ya, dia doa ngadap gitu, ngadap. Terus sambil ada yang sambil nunjuk begitu. Ya, sepanjang saya belajar baca-baca hadis, kitab-kitab itu tidak ada keterangan para sahabat seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah diwafatkannya dulu bersandingan dengan Masjid Nabawi di rumahnya Aisyah. Tapi para sahabat setelah sholat nggak ada tuh. Diriwayatkan mereka menghadap ke kuburan Nabi, doa menghadap situ, sholat mengubah posisinya menghadap kuburan Nabi, nggak ada. Tidak ada Bapak-bapak. Nah inilah Bapak-bapak rahimakumullah pentingnya kita belajar akidah. Mudah-mudahan nanti setelah buku adab-adab selesai kita bisa belajar akidah pelan-pelan agar kita ini selain menjadi pribadi yang punya akidahnya kokoh juga bersih. Nanti ada efeknya ke anak-anak. Ya, efeknya apa Pak? Kalau akidah kita lurus, ya akidah kita bersih, doanya lebih mustajab. Amalan solehnya lebih mudah diterima sama Allah, karena kita tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Karena syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Kita tujukan amalan kita itu hanya untuk Allah dengan cara yang Allah ridhoi dan Rasulullah SAW ajarkan. Ini saja Bapak-bapak rahimakumullah. Tadinya mau bacain 2 kisah, cuma karena menunya kali ini adalah kebuli, sepertinya udah ada yang nggak sabar Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak-bapak bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.